Assalamualaikum. Halo semuanya, saya Rizky Ayuningsi dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 4 kelas D UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tugas UAS ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah komunikasi bimbingan dan konseling. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, and share. Mungkin boleh diceritain permasalahannya apa sih? Dulu ada teman saya yang bilang tentang si saya menyindir gitu tentang saya tuh pendek, saya tuh gemuk, terus cuma kok tinggi ke samping, cuma bukan ke atas. Dari situ saya selalu berpikiran, bilangnya kadang setiap hari, kadang setiap istirahat atau baru datang juga udah bilang gitu selalu diperhatiin saya teh, selalu gak pantas pakai baju gaya gitu, kamu mah udah pendek, udah gemuk gitu. Saya suka menghindar gitu kan dari omongan kita ya. Saya tuh terus kepikiran, terus saya tuh jarang makan, dari situ tidur kurang, pokoknya mah segala kurang gitu karena mikiran itu. Tapi alhamdulillah ya, saya tidak pernah sakit. Dari situ saya berusaha tidak memikirkan hal itu. Setelah itu saya lulus dari SMP. Saya masuk lanjut sekolah ke SMK. Kebetulan di sekolah SMK itu ada temen yang kayak gitu sama. Jadi nemu lagi nih, ketemu sama orang yang sama pas SMP gitu ya. Ya. Terus gimana lagi? Terus ya saya sama disindir gitu tentang itu mah tentang gimana ya, kayak saya menemukan lagi teman yang sama seperti di SMP. Dia juga sama menyindir gitu tentang saya gitu. Kebetulan saya di sekolah SMK saya ikut OSIS, terus dia bilang gitu, nanti saya mah belum bisa menjaga sikap yang baik, masih bicara juga masih kasar apa gimana gitu. Padahal kan saya juga emang gitu, tapi kalau di sekolah kan bisa ngebedainnya sama di luar sekolah gimana cara bicaranya gimana. Terus saya tuh pakai itu ya
bajunya transparan. Terus saya di dalamnya teh pakai dalaman lagi tapi yang panjang, yang menutupi intinya masih tertutup lagi masih ya. tertutup. Terus saya tuh dibilang tuh kalau OSIS tuh cina batu tuh contoh kayak gini pakaiannya cina menutupi yang saing cina gitu. Terus kalau pakai kerudung juga cina pakai dalaman, pakai ciput gitu. Pokoknya sampai saya juga didorong gitu. Dari situ saya mau belajar. Dari situ saya mau belajar pakai pakaian yang syar'i, tapi saya jadi gak jadi gimana ya, jadi minder malah kayak ada omongan yang kayak gitu. Jadi gimana ibu cara menghadapi yang kayak gitu? Saya jadi insecure. Baik, ibu juga mengerti ya perasaan Ade seperti apa gitu sekarang. Ibu simpulkan terlebih dahulu permasalahan Ade itu apa. Jadi permasalahannya Ade kepikiran terus sama omongan teman Ade itu sampai menyinggung perasaan kan. Sampai Ade telat makan, terus kurang tidur seperti itu ya. Dan sampai sekarang Ade menemukan teman lagi gitu ya di SMK yang sama seperti dulu pas SMP. Nah, di sini ibu punya saran kepada Ade gitu ya. Cara agar gimana sih biar Ade yang awalnya kurang tidur jadi bisa tidurnya kembali ke pas awal gitu ya. Jadi teratur lah ya. Terus tidak lupa makan. Mungkin kan pas dulu Ade makan tuh jadi kurang nafsu aja kan karena kepikiran seperti itu. Nah, saran pertama, Ade mungkin pas merasakan hal seperti itu lagi, Ade cari tempat yang menurut Ade itu adem gitu, tempat itu tuh. Jadi suasananya sunyi, sepi, biar Ade tuh tenang gitu. Saran yang kedua yaitu tetapkan tujuan. Maksudnya gini, jadi kan setiap orang itu pasti pengen ada perubahan dalam setiap kehidupannya gitu ya. Yang pertama, yang Erni itu dari SMP, misalkan dalam cara berpakaiannya mungkin belum bisa menutupi semuanya gitu, masih buka kerudung kayak gitu kan. Nah, pas masuk SMK, Ade jadi melihat seseorang, dia termotivasi gitu ya buat pengen hijrah nih. Dan pas Ade mencoba itu kan ada yang nyindir tuh ya. Nah, Ade ingat aja tujuan Ade itu apa gitu. Jadi Ade harus memikirkan juga gitu. Kalau Ade ingin hijrah berarti Ade juga pikirkan konsekuensinya, yaitu apa, teman Ade itu kan yang menyindir itu. Nah, Ade itu harus bisa menerimanya mungkin ya. Jadi apa ya, ingat tujuan aja gitu. Kalau misalkan tujuan Ade ini saya pengen seperti ini, berarti saya juga berani untuk menerima resikonya seperti itu. Yang ketiga, jadwal tidur. Kan Ade bilang jadi kurang tidur atau tidurnya jadi malam kayak gitu kan. Nah, coba Ade buat jadwal, bangunnya jam berapa, tidurnya jam berapa, itu coba diaplikasikan gitu ya di kehidupan Ade. Dan yang keempat itu bicara kepada orang yang Ade percaya. Ade pasti kan punya temen ya. Nah, coba Ade kalau misalkan percaya sama temennya, coba Ade bicarakan, misalkan permasalahan Ade seperti ini, coba bicarakan kepada teman Ade yang menurut Ade ini bisa nih dijaga omongannya, atau sama orang tua gitu ya. Kalau misalkan malu mungkin ada kakak seperti itu. Jadi Ade bisa dibicarakan permasalahannya itu kepada orang yang Ade percaya. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Dek? Enggak ada, Bu. Bu, terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya, dan
terima kasih sudah memberi saran kepada saya. Ya, sama-sama. Jadi gimana nih perasaannya setelah diceritakan? Alhamdulillah Bu, sekarang mah saya sudah tidak memikirkan lagi itu, dan saya sudah merasa lega karena sudah curhat sama ibu. Ya, alhamdulillah ya kalau gitu. Semoga kedepannya saran yang ibu telah sampaikan ke Ade bisa Ade aplikasikan kepada kehidupan Ade ketika mengalami seperti itu ya. Mungkin konseling hari ini dicukupkan sampai sini. Kalau misalkan ada yang ingin diceritakan lagi, jangan segan aja sama ibu, langsung aja datang ke sini ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bu, saya langsung pulang aja Oh ya. iya. Hati-hati ya. Makasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Salam.